Hai guys, welcome back to X Experience dan hari ini kita ada di mobil yang lain lagi. Ini adalah Toyota Foxy 2018 first gen. Dan ini mobil beneran gua pakai dari tahun 2018 dan sekarang udah di 132.000 kilometer. Kalau terakhir gue liat video Ridwan Hanif dibilang ini mobil paling worth it di harga 200 jutaan. Dibandingin Innova katanya mendingan pakai ini, dan gak salah, omongannya gak salah karena memang ini mobil di harga 200 jutaan cukup. Baik lagi gue selalu ngomong apa-apa cukup ya, tapi ya gue bukan orang yang cukup muluk juga. Gue udah pernah ngomong juga. Jadi buat gue, kalau kalian punya duit 200 jutaan untuk beli mobil ini, tergantung fungsinya, tapi ya buat gue nggak akan nyesel. Kenapa? Pertama, dia dulu dibilang sebagai baby Alphard. Bentuknya dulu orang belum terlalu familiar, dibilang kayak, oh apaan tuh Velfire ya, wah mobil apa tuh, Alphardnya dimodif ya. Sebenarnya ini ukurannya juga lebih kecil dibandingin sama Alphard. Ini panjangnya aja setahu gue ini lebih pendek daripada Innova Reborn. Tapi ini mobil Foxy itu dulu NAV1 ya, kalau kalian tahu. Itu kelasnya sama kayak Serena. Dulu mobil ini dibeli di harga 430 jutaan kalau nggak salah. CBU, sekarang pun masih CBU tapi harganya udah 620 jutaan. Selisihnya dalam, ya bisa dibilang 7 tahun ya, itu 200 juta men. Gile. Selisihnya udah bisa dipakai buat beli mobil ini second lagi sekarang. Tapi ya 200 jutaan juga tergantung sama kondisi ya. Ini udah pernah dicek juga sama orang tukar tambahnya Astra, gue lupa sama siapa waktu itu, mobil 88 atau mana gue lupa. Ini dicek kondisinya semua masih bagus, karena ya baik lagi mobil semua gue pakai sama keluarga dan dirawat. Tapi memang umurnya sekarang ini sudah 7 tahun, itu sudah mulai cerewet. Kemarin baru servis laher, kaki-kaki semua diservis. Ini masih ori BTW, masih bawaan pabriknya. Jadi masih bisa diservis juga. Dan kemarin diservis, tadinya ada suara lumayan mendengung dari ban belakang, tapi sekarang juga udah nggak ada. Oke, kita ngomong spek dulu ya sebelum kejauhan ngomongin servis, penggunaan mobil dan lain-lainnya. Ini punya mobil, ini mobil punya mesin 2000 cc, yang artinya dia nggak hemat. Ya mobil gede memang tidak mungkin terlalu hemat ya. 2000 cc berarti gue bisa dapat di MID itu dibilang di 1:11,6. Jadi 11,6 km per liter, yang untuk dipakai harian mungkin kelihatannya nggak terlalu kecil ya, maksudnya nggak terlalu hemat tapi nggak terlalu boros juga. Tapi kalau memang dipakai setiap hari, yang bisa dibilang gue pakai hampir 20.000 per tahun, itu akan berasa juga borosnya. Dan 2000 cc bukan berarti dia bertenaga juga. Bokap gue biasa bilang mobil ini tuh blek. Dan gak salah. Ini kosong dikit, lama. Jadi dia tuh transmisinya tuh mau ganti giginya tuh lama. Dan gue lupa ya, ini seinget gue sih ini CVT. Jadi memang bukan yang sigap untuk ganti gigi. Dan memang peruntukannya bukan untuk yang sigap ganti gigi juga. Ini kan mobil MPV yang bahkan dia captain seat, yang artinya dia memang mobil untuk penumpang sebenarnya. Satu bukti lagi dari mana? Twitternya tuh di sini, di belakang sopir. Di belakang sopir tuh Twitternya di sini nih. Jadi kalau kalian dengerin musik, terbiasa sama musik yang ya telinganya audiophile lah, pasti akan gak suka sama mobilnya dalam hal audio, karena ya tadi Twitternya di sebelah belakang sopir. Jadi suaranya nggak terlalu, stagingnya kurang pas lah untuk kalian kalau memang audiophile. Tapi kalau kalian pengguna biasa, orang yang gak banyak neko-neko, pasti akan kayak ya bagus-bagus aja suaranya. Tapi itu merupakan
bukti bahwa mobil ini memang peruntukannya sebagai baby Alphard. Kenapa? Karena ya difungsikannya, diutamakan itu adalah penumpang belakang. Karena ini juga mobil dengan captain seat yang panjang, 3 baris, gua pakai bertujuh, itu masih sangat nyaman. Karena ukurannya dia MPV, dia punya side panelnya nggak terlalu gede, jadi ruang di dalam kabin itu luas. Dia punya gorong-gorong di tengah-tengah. Kalian mau keluar masuk depan belakang itu gampang, kanan kiri mau pindah-pindah kursi itu gampang. Jadi memang peruntukan ini adalah sebagai people mover yang lebih apa ya bilangnya, lebih mewah lah dibanding yang lainnya. Kalau misalkan kalian bandingin sama, yang banding sama APV juga sih ya. Tapi kalau temen gue bandingin sama Serena, dibilang ini mobil lebih mewah. Dan gue pernah lihat Serena yang lama ya, jangan bandingin sama yang baru. Kalau sama yang baru ya jelas kalah. Ini memang lebih mewah kelihatannya, tapi setelah dipakai dia nggak mewah-mewah amat juga. Sesuai lah sama mobil Jepang lah, di harga 400 jutaan, fiturnya semua sesuai sama mobil Jepang. Nggak bagus-bagus banget, tapi bisa dijamin bahwa mobilnya itu bisa tahan lama. Nah itu bunyi sensor ya, jadi ini ada sensor 360-nya, tapi kamera cuma kamera mundur, tarikannya nggak berasa apa-apa. Memang ya balik lagi, ini mobil MPV bro, MPV, bukan MPV kayak Mercy R-Class. Ini MPV kelasnya ini kelasnya sama kayak Serena. Memang di Indonesia kelas ini cuma ada Serena sama Foxy. Kalau kita ke bawah dulu ada Freed sama ada Sienta. Kalau kita ke atas ada Alphard, Odyssey, Elgrand kayaknya udah nggak masuk lagi juga sih ya. Jadi memang di segmen ini itu pemainnya sedikit. Jadi antara kalian pencinta Serena, ada Biante, sorry. Tapi Biante juga udah lama, udah nggak ada lagi yang barunya. Jadi kalian kalau memang mau MPV terjangkau yang cukup mewah, ya antara Foxy atau Serena. Tapi sekarang pun udah di 600 jutaan. Kalau 600 jutaan dengan fitur-fitur Foxy yang tipikal mobil Toyota ya, gua nggak bilang kurang, tapi bisa dibilang minimalis. Ini mungkin jadi alternatif kalau kalian nggak terlalu mentingin tampilannya. Karena kecuali kalian memang orang-orang yang up to date soal otomotif, pasti akan tahu perbedaannya antara yang baru dengan yang lama. Tapi kalau kalian bukan orang yang terlalu melek otomotif, atau kalian bukan orang yang terlalu peduli dengan penampilan mobil, yang penting bisa dipakai sesuai fungsinya, menurut gue ini mobil sangat pantas untuk di consider. Apalagi di harga secondnya. Kalau yang barunya sih menurut gue mendingan yang Serena ya. Apalagi yang bisa gue ceritain ya mobilnya. Setirnya ya tipikal setir mobil zaman sekarang lah, enteng. Dibilang terlalu enteng enggak juga, dibilang terlalu berat ya enggak, gue bilang enteng. Dibilang precise juga ya oke-oke aja lah. Penggunaan mobil kan nggak perlu kalian kayak sat pindah-pindah lajur, ngebalap-balap. Ngapain ngebalap-balap pakai mobil kotak begini kan? Posisi mengemudinya oke, karena dia punya teleskopik dan tilt steering. Dan yang terpenting dia posisi setirnya nggak kayak pickup. Serena itu kayak pickup, jadi dia kayak agak dongak gitu. Kalau ini masih lebih di depan, jadi ini masih lebih enak untuk dikendarai. Jadi ya sesuai fungsinya aja ini mobil gitu. Ini adalah mobil untuk memindahkan banyak orang dan barang. Dari aspek mengemudi ya nggak banyak yang bisa dilihat. Fitur mengemudinya apa? Nggak ada apa-apa. Cuman ada cruise control yang bahkan nggak adaptif. Zaman ini belum zaman yang adaptif cruise control ya, apalagi mobil Jepang. Jadi cuma ada cruise control biasa yang cuma jaga kecepatan dan nggak halus. Gue beberapa kali pakai, dia tuh buat balik tanjakan tuh toto ngeden mesinnya semua macam-macam. Gue kurang suka ya punya cruise control yang kayak gitu. Dan cruise control yang gue suka pakai juga itu adaptif, yang di mobil MG itu juga jauh lebih
modern, lebih bagus juga. Oh iya, gue belum ngomongin soal suspensi juga sih ya. Kalau kita ngomong bicara soal berkendara, tadi kita udah ngomongin soal tenaga yang kurang, handling yang cukup. Bantingannya gimana? Bantingannya sih empuk ya, dia sebenarnya empuk, tapi karena mobilnya balik lagi mobil Toyota nih, gue nggak ngerti kenapa itu suka berisik. Entah komponen apa di dalam mobilnya itu tuh berisik. Jadi yang tadinya sebenarnya empuk itu jadi berasanya tuh sugestinya itu nggak empuk karena berisik gitu, karena gruk 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 gruk, entah suara dari mana gitu. Tapi karena dia berisik, jadinya persepsi kita terhadap bantingannya itu tuh nggak bagus, meskipun sebenarnya ya dia empuk-empuk aja sebagai mobil MPV. Mungkin tipikal gua review mobil adalah di kemacetan. Ini adalah jalan ke Jakarta, dan biasa ya jalan ke Jakarta dari Tangerang itu macet. Jadi inilah alasan dibalik kenapa gue selalu bilang tenaga dalam mobil itu tidak terlalu diperhatikan. Tapi pada kasus ini, tenaga transmisinya powertrain ini kurang bersahabat. Karena kita di Jakarta itu kan demennya cepet-cepet motong, sat 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 sat. Jadi kalau terlalu pelan juga, kita sebagai pengemudi akan capek. Mau motong mesti ngegas dulu dalam berapa detik baru ganti gigi atau baru dia naikin RPM. Jadinya kita nggak bisa cepet-cepet motong orang. Meskipun ya tetap seperti saya bilang, safe driving ya guys. Jangan terlalu banyak ngebut, terlalu banyak motong orang. Perhatikan rambu-rambu, terutama rambu-rambu harus diingat. Jangan kita sudah punya mobil tapi kita masih tidak taat akan rambu lalu lintas ya, tolong. Karena banyak banget dekat rumah gua yang suka terbalik di depan tidak seharusnya, termasuk mobil-mobil yang sudah terlihat mobil mewah. Jadi please guys, taatilah aturan, karena yang kalian rugikan bukan cuma orang-orang yang tidak tahu aturan, tapi termasuk orang-orang yang tahu aturan kalian rugikan juga. Jadi ya, dalam kemacetan mobilnya gimana mengemudinya? Ya tadi saya kalau mau motong-motong capek. Dibandingin bawa mobil MG karena ngegasnya belet, capek. Jadinya ya cukup aja kalau kalian sebagai pengemudi. Kalau kalian sebagai penumpang jelas pasti lebih enak. Kenapa? Captain seat, gue udah bilang, ruangannya lega dan audionya terfokus ke belakang. Tapi buat kalian yang memang beli untuk mengemudi, kayaknya lebih baik cari mobil lain yang lebih mengemudi friendly. Mungkin kayak Innova mungkin lebih friendly untuk pengemudi kali ya. Tapi kalau mobil ini lebih terfokuskan ke penumpang. Jadi menurut gua kalau kita bicara soal mobil ini lebih menarik kalau kita bicarakan soal fitur-fitur lainnya yang bisa kita bahas saat lagi diem stationary, kita bahas interior dan eksterior. Jadi kita ke segmen berikutnya. Dan ini adalah tampilan dari Toyota Foxy tahun 2018 yang pertama kali masuk di Indonesia, aka pertama kali berubah dari Naf1 jadi Foxy. Dia dua warna waktu itu ya, ini masih full CBU. Sekarang di harga 200-an aja. Mungkin 200 atas masih, tapi masih harga 200-an. Dan lu udah mendapatkan baby Alphard atau mungkin Velfire ya. Jadi dulu pertama kali ini muncul, temen gue itu suka bilang, "Wih, Velfire mana tuh? Alphard mana tuh?" Padahal ini di bawahnya, ini kelas di bawahnya. Memang dia minivan juga MPV 3 baris yang tujuannya adalah untuk pengguna atau bukan pengemudi, tapi orang yang di belakang, bukan yang di depannya, bukan untuk pengemudi lah. Tapi tampilannya pun ini nggak kalah sama Alphard. Yang bikin nggak kalahnya juga adalah dia ceper. Alphard segede-gede itu juga ceper, dan ini juga termasuk mobil yang ceper. Carport gue setinggi ini nggak bisa naik. Meskipun mobilnya kelihatannya tinggi ya, tapi dia nggak bisa naik ke carport. Jadi
bener-bener baby apart lah, dan tampilannya menurut gue sih dibandingin yang baru gue lebih suka yang ini. Dia masih lebih apa ya, nggak banyak desain yang bertabrakan gitu loh. Kalau yang sekarang itu kan kayak garisnya banyak, grillnya segede-gede gaban. Buat gue ini masih lebih berkelas dibandingkan dengan yang barunya. Dan buat gue juga fitur-fitur yang baru nggak seberguna itu dibandingkan dengan yang ini sekarang. Kita akan bicara fitur nggak terlalu banyak juga, dan gue udah pakai jalan di hari yang lain. Seperti biasa, hari lain, segmen lain, baju juga lain. Jadi kalau ada yang bingung juga, nah baju gue berubah-ubah, waktu gue nge-review di dalam, sama waktu gue review di luar, itu harinya berbeda. Ya, jadi ini tampilan menurut gue dari paling cakep kelihatan dari sini ya. Jadi benar-benar kelihatan bahwa mobil ini punya kelas yang mirip dengan Alphard dan Vellfire. Tampilan depannya itu di generasinya mirip. Dan ya, inilah yang dicari orang. Kalau kalian gak merasa bahwa Alphard kegedean, dan kalian gak butuh segitu mewahnya untuk sebuah mobil, tapi masih enak untuk disetirin, atau mungkin kalian masih sering nyetir, ini sering gue bawa sendiri, BTW gue gak punya sopir, bokap gue juga sering bawa, dan kita ya belet sih memang. Kayak kalian tahu lah pas gue lagi nyetir, gue cerita kayak gimana. Memang belet mobilnya, tapi ya no problem dibawa sendiri. Dia masih cukup compact, gak terlalu panjang, gak terlalu lebar. Tapi tadi gue bilang masalahnya dia overhangnya yang kepanjangan, jadi terbilang ceper lah jatuhnya. Dia di tanjak-tanjakan itu agak sulit untuk lewat yang terlalu tinggi. Tapi secara tenaga, itu tanjakan dia no problem. Meskipun mesinnya cuma 2000 cc dan cukup boros. Mungkin yang paling kelihatan kayak Alphard mungkin dari sisi sampingnya, karena memang dimensinya semuanya mirip sama Alphard dan Vellfire. Dan yang paling terpenting untuk mobil ini adalah iya, dia udah punya power back door, dan ini kursinya captain seat juga. Ntar kalau kita lagi di dalam, kita lihat dia akan seperti apa. Bisa gerak maju mundur, kanan kiri juga. Dan mungkin sekarang kita ngomong dikit soal dimensinya ya. Foxy dimensinya itu cuman 4,695. Ini bahkan nggak nyampe 4,7 meter. Ya mobilnya kelihatan segede ini, selega ini dalamnya, nanti kita akan bahas juga. Itu nggak nyampe 4,7 meter. Ya memang cuma beda 5 mili ya. Anggaplah 4,7 meter. Dan dia lebarnya 1,73. Masih nggak selebar Fortuner juga, tapi dalamnya lega. Dan tingginya 1855. Jarak sumbu roda 2,85 meter. Dan tentunya mobilnya itu adalah front wheel drive, tapi dia punya radius putar untuk dimensinya ini bagus. Gue jarang banget mesti maju mundur buat putar balik, kecuali memang terlalu sempit. Gue pakai putar balik Tanah Abang, dimana ini aman. Dan yang terpenting lagi kalau kalian nyari mobil ini biasanya adalah power back door-nya. Kalau dari belakang, dia itu ada hal uniknya. Gue kasih lihat nih. Buka biasa ya, dia sudah rilisnya otomatis. Ya kelihatan berantakan, biasa mobil dipakai. Ini BTW sering dipakai buat bawa masuk sepeda. Jadi tujuannya mobil ini kenapa masih dipakai sampai sekarang meskipun belet, meskipun boros. Ya selain dari lega juga ya, bisa banyak orang. Itu adalah bokapku suka main sepeda, dan sepeda bisa masuk begitu aja. Tapi yang paling lucu adalah mobilnya sebenarnya repot buat tutup bagasi. Kenapa? Biasa mobil sudah power back door. Mobil sekarang 400 jutaan banyak udah power back door. Apalagi mocin-mocin sekarang ya, banyak banget yang bisa power back door. Ini masih belum bisa power back door. Tapi kalau ditutup, dia itu bisa vakum. Jadi karena biasa takut rusak, kita terbiasa bahwa tutupnya ditahan-tahan, terus dia vakum sendiri. Ya lebih gampang kalau memang jeber sekalian atau nggak power back door. Tapi ya itulah adanya mobil ini, dan kacanya cukup gede. Dan di sini mungkin tampilan yang paling ketahuan bahwa ini bukan Alphard atau Vellfire ya, karena tulisannya Foxy di belakang. Dan waktu pertama kali bawa dulu awal-awal, ini tuh berisik banget.
ini sama ini tuh berisik banget. Akhirnya gimana, gue bawa ke bengkel, dibilangin udah sesuai standar dan macam-macam lah pokoknya, tapi sekarang udah nggak berisik. Jadi ya seperti gue bilang lagi, mobil Jepang itu banyak yang klotok-klotok tuh, banyak suara yang nggak ketahuan apa, tapi ya apa yang bisa kita lakukan lagi. Jepang memang sudah mendominasi pasar mobil di Indonesia. Wah, akhirnya tidak panas ya, habis ngomong matahari nongol lagi. Jadi kita lihat dikit soal bagasinya lagi ya. Gue rapiin dulu isi dari bagasinya. Ya, jadi gue mau bahas sedikit soal desain mobilnya. Capek panas lagi di sini. Pertama, mobil ini warnanya hitam, keren kalau dilihat. Tapi kalau lagi diurusin tuh, aduh, kotor men. Pertama kotor, lu ada debu apapun tuh langsung kelihatan di mobilnya. Dan yang kedua, panas. Mobil panas, hitam itu selalu menyerap panas, dan mobil ini tentunya tidak terlepas dari hal itu. Dan kalau dulu udah kelamaan jemur mobilnya di bawah, panas men, panas banget. Tapi yang jelas mobil ini gue suka satu, dia itu punya cat yang bagus. Dia itu kayak ada efek-efek kilau-kilaunya lagi gitu. Jadi nggak cuma hitam doang, tapi dia punya hitam metalik yang ada apa bilangnya ya, semacam bukan mutiara juga, tapi ada kilauannya lah. Dia punya kilauan-kilauannya. Ini mungkin di biro gue bisa kasih lihat kalau kelihatan. Kalau nggak kelihatan ya mohon maaf. Jadi ya itu permasalahan dari mobil berwarna hitam. Begitu mobilnya gede, artinya apa? AC itu bekerja lebih keras untuk mendinginkan kabin. Tapi kembali lagi, ini Toyota coy. Toyota itu terkenal bahwa dia punya AC itu dingin. Oke, mumpung kita lagi di belakang, kita bahas dulu. Ini kursi dilipat ke atas ini. Ini kursinya. Dan kalaupun dia diturunin, cukup gampang diturunin ya. Jadi ini ada kaitannya di sebelah sini, tinggal dibuka, turun, bisa diatur juga. Nah, dia masih punya tempat yang cukup lega di sini. Gue masih bisa duduk, masih bisa taruh bagasi, dan juga dia masih punya bagasi di bawah sini. Mungkin saatnya kita balik ke kamera POV. Seperti biasa, kita mulai dari kasta terendah, yaitu yang ada di paling belakang. Tempatnya masih lega banget sih, sumpah. Ini tuh mobil ukurannya mungkin cuma 4,7 meter, tapi sangat amat lega. Lihat nih. Enggak bang, itu mah lu kursi ini maju banget ke depan. Enggak coy, gue bilang ini. Dan yang paling penting adalah dia itu enak banget buat maju mundur ke belakang. Jadi lu sampai ke depan pun kosong nih. Ya nggak kosong ya, barang gue emang banyak banget di sini. Tapi di depan gue juga lega. Iya, soalnya tadi gue bilang sorry kameranya sempat mati, overheat ya, handphone gue udah capek deh. Iya, jadi dia punya itu memang lega. Jadi dia juga punya meja. Di sini ada mejanya, 2 cup holder lagi, terus dia juga ada lagi di sebelah sini. Sorry nggak kelihatan tadi. Iya, lega men. Terus kalau lu ke depan juga gampang. Mungkin ini mobil bagus untuk kaum muda. Sampai di depan. Begitu aja langsung nyampe di depan. Ntar shutternya gue naikin dulu biar nggak terlalu slow. Nah, punya tempat simpanan juga banyak. Bolong lagi. Ada lagi di sini
memang permasalahan utamanya satu. Dia cuman punya colokan di sini. Memang dia ada 2 colokan lagi nih, cuman handphone gua entah kenapa nggak bisa pakai USB-nya. Colokan dia power outletnya cuman 1. Cuman di depan doang. Jadi di belakang mobil segede ini dia nggak ada lagi colokan di belakangnya. Tapi sumpah deh, ini mobil tuh udah cukup banget kalau kalian nggak terlalu peduli soal teknologinya, atau kalian cuma mau mobil yang enak buat disupirin, nggak akan nyesal beli mobil ini. Coba deh kalau kita nyalain ya. AC nyalain. Iya. Mungkin infotainment bisa kalian ganti-ganti kalau mau. Ini gue masih bener-bener stok abis, bener-bener stok. Tidak ada yang diganti apapun dalam mobil ini. Dan mungkin kalian yang akan perhatian juga itu adalah sebenarnya ini dia punya bulu-bulu gitu. Sebenarnya ya orang bilang, "Wah, kok diinjek enak," tapi kita kan selalu pakai sepatu. Jadi ujung-ujungnya apa? Dikasihin karpet. Kasihin karpet lagi. Ini rel untuk kursi sampingnya. Ntar gue akan jelasin dikit soal kursi sampingnya. Dia cukup istimewa. Tapi ya ini ada bulu-bulunya lagi seperti ini. Memang sih halus kalau dipegang, tapi ya namanya kita orang Indonesia pasti takut sama barang-barang bagus begini malah rusak nantinya. Jadi akhirnya gue karpetin lagi, pakai karpet beginian lagi. Dan ini adalah tampilannya. Yang gue suka bilang itu repotnya di sini nih. Ini adalah Twitternya. Jadi kalian kalau dengerin musik kadang-kadang berasa di belakang ya, karena ini alasannya. Dia punya Twitter ada di sini. Dan ya ini yang gue sering bilang cuma mengganggu doang adanya. Nggak pernah gue pakai lagi selain buat kalau lagi malam biar agak terang dikit. Soalnya kalau siang-siang dibuka ini panas. Di belakang juga ada. Gue sampai lupa jelasin. Oke, kita ke belakang dulu sekalian. Sambil kita bahas kursinya. Ya. Jadi kalau di belakang itu, nah, dia gede dan juga bisa untuk dibuka. Bentar, aku nyalain dulu AC sekalian. AC di sini. AC udah sempat diservis karena nggak keluar angin waktu itu. Tapi ini bisa di open. Balik gue bilang gak pernah dipakai. Dan satu lagi hal mewah yang ada di kursi belakang itu adalah ada di sini kacanya. Kenapa? Dia udah ada sunshade-nya. Dan di kanan kirinya nih yang kebuka di sini. Dan di sini dari kaca filmnya dia udah ada polka dotnya. Jadi memang benar-benar kalian privasinya terjaga di mobil ini. Untuk posisi mengemudinya sendiri sih cukup ergonomis, dan yang terpenting itu adalah dia tilt dan teleskopik. Iya. Itu udah hal terpenting dalam posisi mengemudi kalau kata gue. Dan dia nggak segerobak nyetir Serena, karena gue udah nyobain Serena yang paling baru juga yang e-power, dia tuh kayak bener-bener kayak pickup gitu. Ini kan masih agak di depan, kalau dia tuh bener-bener dongak banget. Ini masih lebih manusiawi untuk kita nyetir mobilnya. Sekarang kita akan bahas soal kursinya dulu. Iya, jadi kursinya itu bisa maju, mundur, recline jelas bisa ya. Dia punya 2 armrest, dan yang terpenting adalah ini 1, 2 bisa geser. Mantap coy. Jadi lu bisa sambungin kanan sama kiri di tengah kalau lagi mau mesra-mesraan sama
pasangan kalian di sebelahnya. Wah ini mobil pokoknya lengkap deh. Gue aja nggak yakin ini ada di Alphard. Gue nggak pernah naik Alphard, gue nggak tahu juga. Dan ya ini udah paket lengkap, nggak mewah tapi lengkap. Apalagi coba yang diperlukan? Kalau gue sih udah cukup banget. Sepeda aja muat, top. Ini udah mobil yang cukup banget untuk kalian pakai. Dan yang harus kalian ingat, yang baru itu nggak punya sunroof. Sedangkan ini masih punya, ya balik lagi gue bilang nggak punya gue pakai, tapi dia punya. Mungkin dari mobil ini yang gue paling gak suka itu ada di bannya ya, karena mobil udah bagus begini tapi bannya itu masih ukurannya di 205/60 R16. Iya, jadi bannya mungkin peleknya masih kekecilan, tapi ya efeknya adalah mobilnya masih nyaman untuk dikendarai. Jadi gimana menurut kalian? Tertarik gak beli mobil kayak ginian? Kalau gue sih, menurut gue mobilnya paling cocok buat yang memang mau coba mobil yang memberikan kemewahan tanpa terlalu mewah dan yang jelas nggak bikin boncos. Karena kalau kalian mau ngemodif ini mobil, gue jamin kalian pasti gak akan keluar terlalu banyak dan kalian akan puas sama mobilnya. Terlebih lagi ini mobil masih CBU. Ini mobil belum CKD, ini mobil masih CBU. Gue nggak tahu si Foxy yang baru itu CBU atau CKD. Mungkin gue akan tampilkan di sini. Tapi ya ini mobil yang masih bisa didapatkan dengan harga yang wajar. Jadi gimana menurut kalian soal mobil ini? Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di review kali ini. Like and dislike as you like it, and see you in the next video.